warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kami dari kelompok yang beranggotakan Abdurrahman, Tisa Soraya Mutriansyah, Anissa Ayu Irsat Az-Zahro. Kami akan mempresentasikan makalah tentang kekuasaan mutlak atau absolut serta kekuasaan relatif pengadilan agama dan mahkamah syariah. Kekuasaan relatif dan absolut pengadilan agama di Indonesia. Kekuasaan absolut adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan dalam perbedaan dengan jenis perkara atau dengan jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya. Pengadilan agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam. Sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kuasaan peradilan umum. Kekuasaan absolut peradilan agama di Indonesia dalam pasal 49 dan 50 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah diamandemenkan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006. Mengenai kekuasaan absolut berkenaan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan peradilan. Pengadilan dalam ruang lingkup peradilan agama memiliki kekuasaan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Kewenangan relatif adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang dan yang berhubungan dengan wilayah hukum antar pengadilan. Agama Islam dalam lingkungan peradilan agama. Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan. Dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatannya. Kekuasaan relatif dari peradilan agama ini tertuang dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah diamandemenkan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009. Nah, di video ini saya akan menerangkan tentang kompetensi relatif dan absolut Mahkamah Syariah di Aceh. Kenapa di Aceh? Karena Mahkamah Syariah setahu saya itu cuma ada di Aceh dan itu menjadi pengganti dari pengadilan agama. Nah, dalam konsepsi kompetensi relatif dan absolut Mahkamah Syariah di Aceh, baik aparatur maupun lembaga hukum, masing-masing berperan dalam menegakkan sistem hukum yang ditransformasikan dalam sebuah struktur hukum. Kompetensi relatif pada dasarnya membahas dan menguraikan teritorial letak di mana Mahkamah Syariah itu berada. Menurut teori von Savigny, masyarakat Aceh mempunyai peranan penting untuk tunduk dan patuh terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat setempat. Sebagai sebuah kearifan lokal, tentunya keberadaan Mahkamah Syariah tidak boleh lepas dari domisili masyarakatnya. Yurisdiksi Mahkamah Syariah sebagai bagian dari peradilan agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama meliputi kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang yang pertama perkawinan, yang kedua waris, ketiga wasiat, keempat hibah, kelima wakaf, keenam zakat, ketujuh infak, kedelapan sedekah, dan kesembilan ekonomi syariah. Mahkamah Syariah memiliki keistimewaan tersendiri yang berbeda dari
pengadilan agama di provinsi di luar Aceh. Perbedaan pertama adalah soal nomenklatur. Mahkamah Syariah kembali menjadi nomenklatur resmi peradilan Islam di Aceh berdasarkan Keputusan Presiden nomor 11 tahun 2003 tentang Mahkamah Syariah dan Mahkamah Syariah Provinsi di Provinsi Nangor Aceh Darussalam. Sedangkan perbedaan kedua adalah tentang kewenangan hukum yang dimiliki Mahkamah Syariah. Selain memiliki kewenangan sebagaimana peradilan agama di luar Aceh, berdasarkan pasal 128 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Mahkamah Syariah memiliki kewenangan yang meliputi 3 bidang, yaitu yang pertama ahwalus syasiah, yang kedua muamalah, dan yang ketiga jinayah, yang didasarkan atas syariat Islam. Hukum material yang akan dibuat dan digunakan oleh Mahkamah Syariah bersumber dari syariat Islam dan atau paling tidak dari sumber lain termasuk hukum adat, tetapi sesuai dengan syariat Islam. Sementara hukum material yang telah ada akan ditinjau kembali dengan syariat Islam. Begitulah semangat dari ketentuan yang terdapat pada ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang sekarang telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Di samping itu, penggunaan hukum material yang Islami tersebut haruslah melalui proses taknin atau pengundangan, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintahan maupun konon. Dengan demikian, hukum material yang digunakan di Mahkamah Syariah itu dapat berbentuk yang pertama undang-undang, yang kedua peraturan pemerintah, yang ketiga impres, dan yang keempat itu perma. Dengan melihat beberapa ketentuan perundang-undangan yang telah dikemukakan seperti tadi, maka secara yuridis hukum material yang berlaku pada Mahkamah Syariah di Provinsi Aceh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sistem peradilan nasional. Oleh karenanya, hukum material yang berlaku pada Mahkamah Syariah memiliki landasan hukum yang kuat. Bahkan, beberapa peraturan daerah atau kanun tentang dan atau yang berkaitan dengan Mahkamah Syariah dapat mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lain dengan mengikuti asas lex specialis derogat lex generalis. Meskipun karena kedudukannya berada di bawah undang-undang terhadap konon, Mahkamah Agung dapat atau berwenang melakukan uji material. Adapun istilah legalitas dalam syariat Islam tidak ditentukan secara jelas sebagaimana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Positif. Meskipun demikian, bukan berarti syariat Islam tidak mengenal asas legalitas. Bagi pihak yang menyatakan hukum pidana Islam tidak mengenal asas legalitas, hanyalah mereka yang tidak meneliti secara detail berbagai ayat yang secara substansional menunjukkan adanya asas legalitas. Nah, asas legalitas dalam Islam bukan berdasarkan pada akal manusia, tetapi dari ketentuan Tuhan. Sedangkan asas legalitas secara jelas dianut dalam hukum Islam. Terbukti adanya beberapa ayat yang menunjukkan asas legalitas tersebut. Nah, contohnya dalam Quran surat Al-Isra ayat 15 dan Quran surat Al-Qasas ayat 59, dan berikutnya juga ada di kaidah fikih, yaitu la hududa la fa'alil muqla'i qabla urudin nas. Tidak ada hukum bagi tindakan-tindakan manusia sebelum ada aturan hukumnya. Pada masyarakat Islam di Aceh, hukum Islam ini hanya diberlakukan bagi umat Islam saja, sedang masyarakat pada umumnya menginginkan lain, yaitu memberlakukan hukum Islam itu bukan hanya untuk umat Islam, tetapi termasuk bagi masyarakat Aceh secara umum, baik muslim maupun non-muslim. Keinginan ini tentu menyampaikan asas keislaman dan mengedepankan asas teritorial semata. Apabila diberlakukan asas personalitas keislaman dan asas teritorial, maka ada 4 macam pedoman, yaitu yang pertama, untuk masyarakat muslim Aceh yang melakukan tindak pidana di Aceh, secara otomatis hukum Islam diberlakukan bagi mereka. Yang kedua, untuk masyarakat muslim lainnya yang bukan Aceh,
yang melakukan tindak pidana di Aceh tetap diberlakukan hukum Islam. Itu untuk masyarakat muslim tetapi bukan asli Aceh. Dan yang ketiga, untuk masyarakat Aceh tapi non muslim yang melakukan tindak pidana di Aceh ataupun di luar Aceh tidak diberlakukan hukum Islam sama sekali. Dan yang keempat, untuk masyarakat muslim Aceh yang melakukan tindak pidana di luar Aceh juga tidak diberlakukan hukum Islam. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya pribadi, akan diteruskan teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan poin yang ketiga, yaitu pihak-pihak dalam perkara kepengadilan agama atau mahkamah syariah. Bahwa setiap orang yang mempunyai kepentingan dapat menjadi pihak dalam berperkara di pengadilan agama atau mahkamah syariah. Pihak-pihak yang berperkara dapat diperinci menjadi 3. Yang pertama yaitu pihak yang secara langsung mempunyai kepentingan terhadap perkara yang diajukan ke pengadilan agama atau mahkamah syariah. Yang kedua yaitu pihak yang secara tidak langsung mempunyai kepentingan sendiri akan tetapi dianggap sebagai pihak yang berkepentingan. Yang ketiga yaitu pihak yang merupakan utusan atau wakil dari pihak yang berkepentingan. Dalam menentukan para pihak yang berperkara harus berhati-hati. Pihak kedua sebagai tergugat harus benar-benar mempunyai hubungan hukum dengan perkara yang disengketakan. Gugatan yang diajukan terhadap tergugat yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan penggugat akan mengakibatkan gugatan cacat formil karena error impersonal atau gugatan salah alamat atau orang yang digugat keliru, sehingga mengakibatkan gugatan tidak diterima dan berakibat pula hilangnya biaya, waktu, dan tenaga. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada salahnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.